Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Samuel Puto, dan di sini saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan pembentukan organisasi profesi. Jadi kita akan membahas apa itu pembentukan organisasi profesi. Kita masuk ke dalam materinya. Sebelum kita masuk ke dalam pembentukan organisasi profesi, tentunya kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan organisasi profesi. Nah, seperti yang ada pada layar kita, organisasi profesi adalah wadah yang dibentuk oleh individu dengan profesi sejenis untuk mengembangkan profesionalisme, menjaga etika, dan memberikan perlindungan. Nah, dalam tujuannya tentu saja pembentukan organisasi profesi ini mempunyai tujuan, yaitu tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas profesi. Cara meningkatkannya banyak, bisa dari lewat pelatihan dan juga sertifikasi mungkin, dan lewat seminar yang meningkatkan kemampuan profesionalnya. Dan yang kedua ada menjaga kode etik. Nah, agar anggota tetap bertindak dalam profesional dan bermoral dalam menjalankan tugas. Tujuan yang ketiga adalah perlindungan hukum, memberikan bantuan hukum jika ada anggota yang menghadapi masalah terkait dalam profesinya. Dan tujuan yang keempat, mewakili profesi, suara kolektif terhadap kebijakan pemerintah dan masyarakat, dan juga mendorong solidaritas. Tentunya tujuan pembentukan dari organisasi profesi ini adalah untuk mempererat hubungan dalam kerjasama antar keanggotaan, dan itulah tujuannya. Dan kita masuk dalam dasar hukum dalam pembentukannya. Organisasi profesi dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat yang dijamin oleh undang-undang, tentunya seperti yang ada di layar. Adapun undang-undang yang terkait dengan pembentukan organisasi profesi adalah dalam Undang-Undang 1945 pasal 28E yang memberikan setiap hak warga negara untuk berserikat dan untuk berkumpul, dan juga ada dalam Undang-Undang profesi, misalnya Undang-Undang Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2024 yang mengatur profesi tertentu seperti Undang Praktik Kedokteran dan lain sebagainya. Dan ada juga dasar hukumnya dalam Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2019 yang membuat aturan pembentukan organisasi masyarakat termasuk dalam organisasi profesi. Dan itu adalah dasar hukumnya. Dan ada juga yang namanya proses pembentukan organisasi profesi ini. Dalam tahapan umum pembentukan organisasi profesi yaitu ada 6. Yang pertama ada inisiasi. Sekelompok profesional menyadari pentingnya organisasi, makanya mereka membuat pembentukan organisasi profesi. Dan juga ada yang namanya penyusunan ADART, yaitu menetapkan aturan dasar organisasi seperti visi misi mereka dan keanggotaan dan strukturnya dan kode etiknya. Dan juga ada yang namanya ketiga adalah pengurusan, pembentukan pengurus. Tentu saja dalam suatu organisasi harus ada namanya pengurus, dan juga ada namanya legalitas hukumnya, mendaftarkan organisasi ke dalam Kementerian Hukum dan HAM untuk mencakup pengakuan hukum. Dan yang kelima adalah pengesahan dan peluncuran. Dalam pengesahan ini, pembentukan organisasi profesi melakukan peluncuran resmi bisa dilakukan secara konferensi atau musyawarah. Dan proses pembentukan yang keenam adalah operasionalisasi. Operasionalisasi adalah memulai program kerja dalam kegiatan pembentukan organisasi profesi tersebut. Dan ada juga struktur organisasinya. Dalam strukturnya biasanya ada yang namanya Dewan Pembina yang memberikan arahan atau nasihat. Dan juga ada ketua umum yang berwenang untuk memimpin organisasi. Dan ada juga namanya sekretaris jenderal yang bertanggung jawab atas administrasi dan segala macam. Dan bendahara
tentu saja untuk mengelola keuangan dalam organisasi tersebut dan divisi-divisi untuk menangani bidang-bidang yang spesifik. Nah, ada juga syarat-syarat untuk menjadi anggota. Untuk bergabung dalam pembentukan organisasi ini, ada juga yang namanya syarat-syaratnya. Yang pertama adalah memiliki latar belakang profesinya. Jadi, dalam profesi tersebut apa latar belakangnya? Dan yang kedua adalah menerima atau menjalankan ADART. Nah, syarat keanggotaan yang ketiga adalah menaati kode etik. Dan syarat keanggotaan yang kelima adalah membayar iuran. Misalnya dalam suatu organisasi tersebut ada uang iuran atau uang tambahan untuk mempertahankan organisasi tersebut. Dan selanjutnya adalah manfaat untuk menjadi keanggotaan. Tentu saja dalam organisasi tersebut harus ada yang namanya manfaat untuk anggota, yaitu di sini saya akan membahas, yaitu dalam manfaatnya adalah akses untuk pelatihan. Akses pelatihan ini dia dapat mengembangkan kompetensi dia dalam organisasi tersebut, dan juga ada perlindungan hukum terhadap masalah-masalahnya, dan jaringan profesional dengan sesama praktisi, dan juga ada sertifikasi untuk mengakuan kompetensi mereka, dan ada juga peluang karir melalui akses ke informasi kerja untuk peningkatan status profesionalnya. Dan mungkin di sini ada contoh-contoh organisasi profesi yang sudah familiar kita lihat, yaitu ada IDI ataupun Ikatan Dokter Indonesia, dan juga ada PGRI yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, dan juga ada PII yaitu Persatuan Insinyur Indonesia, dan ada IAI yaitu Ikatan Akuntan Indonesia, dan ada namanya PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Contoh organisasi seperti ini berperan aktif dalam regulasi atau sertifikasi dan pendidikan lanjutan keanggotaannya. Nah, ada juga tantangan dalam organisasi profesi, yaitu partisipasinya rendah. Jadi banyak anggotanya yang masih pasif, hanya ikut nama tanpa kontribusi, dan juga ada perbedaan kepentingan. Jadi dalam organisasi tentu saja ada namanya perbedaan kepentingan. Persaingan internal anggota bisa menghambat kerja organisasi. Jadi itu adalah salah satu tantangan mungkin dalam organisasi profesi. Dan juga ada tantangan selanjutnya, pembaruan standar. Jadi ada yang namanya pembaruan standar. Kode etik dan standar kompetensi harus diperbarui sesuai dengan zaman. Jadi organisasi harus mengikuti kemajuan teknologi atau kemajuan zaman. Dan ada juga tantangan selanjutnya, itu tekanan eksternal. Tekanan eksternal misalnya intervensi kebijakan pemerintah atau pengembangan teknologi yang terlalu cepat yang sulit mungkin diikuti dalam organisasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pembentukan organisasi profesi. Untuk penutup ialah organisasi profesi itu penting untuk menjaga mutu dan martabat profesi serta menjawab tantangan dari zaman. Saya Samuel Gultom, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ucapkan terima kasih.